Pemerintah Kabupaten Tanggamus memperingati HUT ke-24 Kabupaten Tanggamus di ruang sekretariat Bupati yang dilakukan melalui virtual meeting. Dalam peringatan HUT Tanggamus ini, Bupati Tanggamus Dewi Handajani memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Bupati Tanggamus Dewi Handajani mengucapkan rasa syukur karena Kabupaten Tanggamus telah berdiri selama 24 tahun dan sudah banyak pembangunan dan kemajuan yang dicapai, serta dalam keadaan aman dan tentram. Bupati Tanggamus Dewi Handajani mengajak semua pihak dalam peringatan HUT Tanggamus ini sebagai momentum untuk terus berjuang, berkarya, dan bekerja sama agar cita-cita mewujudkan Tanggamus yang tangguh, agamis, dan unggul serta sejahtera dapat segera tercapai. Peringatan hari jadi ini juga diharapkan menjadi introspeksi sekaligus refleksi atas kinerja pembangunan dan pemerintah secara objektif demi kemajuan Kabupaten Tanggamus. Sementara program-program yang belum dicapai haruslah menjadi acuan dan komitmen untuk terus bersama-sama bekerja keras mencapainya. Dengan kekompakan suasana damai dan kondusif, diharapkan dapat berhasil di segala aspek demi mewujudkan Tanggamus yang maju dan keren. Bunda Dewi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik kepada para pemimpin dan anggota legislatif, Forkopimda, dan instansi vertikal dalam bersama-sama bekerja keras untuk memajukan bumi Begawi Jejama ini. Peringatan HUT Tanggamus yang dilaksanakan secara virtual ini juga diikuti Wakil Bupati Tanggamus A.M. Syafi'i, Ketua DPRD Tanggamus, Forkopimda, Sekda Tanggamus, para asisten dan staf ahli Bupati, serta seluruh kepala OPD dan camat. Yang nikmat, salah satunya nikmat sehat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-24 tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi, walaupun mungkin kita laksanakan dalam pola yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Ini kita laksanakan baik secara langsung maupun virtual, karena mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan makna daripada peringatan hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-24. Dan mudah-mudahan ini menjadi kegiatan serta peringatan hari jadi yang mendapatkan barokah dan ridho dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak Bunda juga yang sangat-sangat Bunda cintai. Alhamdulillah Kabupaten Tanggamus saat ini telah berusia 24 tahun. Perlu komitmen dan kerja keras kita bersama, kerja kolaboratif kita bersama untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi visi misi dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, yaitu mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera. Kita sama-sama berdoa agar Kabupaten Tanggamus ini menjadi kabupaten yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang tentunya memberikan dampak yang sangat luar biasa, bahkan menyentuh kepada seluruh aspek kehidupan. Ini adalah hal yang tidak mudah. Terus terang, saya berada di Kabupaten Tanggamus berawal dalam menjalankan amanah sebagai wakil ketua penggerak PKK, kemudian menjadi ketua penggerak PKK, dan saat ini mendapatkan amanah menjadi Bupati Kabupaten Tanggamus. Dan tentunya ini adalah suatu proses yang tidak mudah.
Di era-era sebelumnya mungkin tidak pernah dihadapkan dalam situasi ini. Tapi di era kepemimpinan kami, saya dan Pak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran, ini kita dihadapkan dalam situasi pandemi COVID yang tentunya memerlukan penyesuaian yang otomatis ini akan berdampak pada seluruh aspek. Namun tidak menyurutkan ataupun melemahkan semangat kami bahwa apapun permasalahan dan juga situasi yang kita hadapi, kita tetap harus saling menyemangati, tetap harus saling kompak, harus tetap solid, bekerja, bergerak untuk masyarakat, bergotong royong menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat dan kemajuan daerah sesuai dengan apa yang menjadi tagline peringatan hari jadi Kabupaten Tanggamus yang ke-24 adalah mewujudkan Tanggamus yang maju dan keren. Oleh karenanya perlu keterlibatan daripada semua pihak, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, jajaran Forkopimda, seluruh elemen yang ada di masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Ini kita tetap harus bersatu, bersinergi agar apa yang menjadi tujuan dan agenda pembangunan kita tidak terlalu jauh daripada apa yang menjadi harapan kita, meskipun kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Kabupaten Tanggamus memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun tentunya perlu kita sadari dan kita maklumi bersama banyak keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karenanya saya berharap pada seluruh elemen, pada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dan seluruh stakeholder yang ada, mari kita maksimalkan kinerja kita bersama agar potensi-potensi yang ada ini akan dapat tergali, akan dapat memanfaatkan secara maksimal kepada masyarakat. Saat ini apa yang menjadi mimpi besar daripada masyarakat Kabupaten Tanggamus, yaitu realisasinya kawasan industri Tanggamus, masih terus berproses. Kami mohon doa agar ini dapat segera realisasi. Ya, sebetulnya ini sudah ada titik terang, tetapi kembali lagi kita masih diharapkan ataupun diminta untuk bersabar. Karena bagaimanapun juga realisasi daripada kawasan industri Tanggamus ini tidak tertumpu hanya pada kewenangan pemerintah daerah saja, tapi ini juga terkait dengan program dan juga kewenangan yang berada baik itu di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya saya berharap kepada semua kita untuk berdoa dan juga bersabar sambil terus kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan agar program-program kita ini akan tetap terus berjalan stabil dan bertahan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 yang lalu, meskipun kita dihadapkan pada pandemi COVID-19, namun kita patut bersyukur ada beberapa apresiasi dan juga capaian-capaian yang telah kita dapatkan. Di antaranya Kabupaten Tanggamus kembali meraih predikat WTP dari BPK Republik Indonesia untuk yang ke-5 kalinya. Tahun kemarin juga sebetulnya kami memiliki target untuk tetap mempertahankan juara umum MTQ. Namun dikarenakan situasi pandemi COVID-19, MTQ tingkat provinsi tidak digelar atau tidak dilaksanakan. Ya, namun ya kita tetap berdoa mudah-mudahan pada gelaran atau pada pelaksanaan MTQ berikutnya nanti mudah-mudahan Kabupaten Tanggamus tetap dapat mempertahankan predikat juara umum. Jadi Kabupaten Tanggamus sudah 4 tahun mendapatkan ataupun mempertahankan predikat juara umum. Mudah-mudahan yang ke depan pun akan tetap dapat kita pertahankan.
Kemudian kabupaten cukup peduli HAM tingkat nasional. Selain itu juga ada penganugerahan Innovative Government Award ataupun IGA tahun 2020, di mana ini baru pertama kalinya Kabupaten Tanggamus mengikuti ajang kompetisi ini, dan alhamdulillah langsung mendapatkan predikat 12 besar se-Indonesia. Ini adalah suatu capaian yang insya Allah akan menambah motivasi daripada kami, khususnya jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, untuk bisa berkinerja lebih baik lagi. Kemudian pelaksana terbaik program Kampung Iklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diraih oleh Pokon Naib Ulu Belu. Dan ini sudah tahun kedua, karena sebelumnya juga diraih oleh Pokon Kisting Bawah Kecamatan Kisting. Kemudian terbaik satu penghargaan pembangunan daerah Pamripta Saburai kategori Kabupaten tingkat Provinsi Lampung. Dan saya selaku Bupati Kabupaten Tanggamus bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dan seluruh jajaran Forkopimda mengucapkan terima kasih, ya. Demikian juga dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tentunya dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat ini telah begitu memberikan partisipasi yang baik, sama-sama menjaga suasana yang kondusif di Kabupaten Tanggamus. Dan perlu saya sampaikan, Kabupaten Tanggamus saat ini memang masih berada pada zona oranye. Namun beberapa hari yang lalu kami melaksanakan rapor terkait dengan COVID-19 dengan Kepala BNPB, Bapak Dwi Munardo, dan alhamdulillah Kabupaten Tanggamus ini masuk dalam kategori 5 terbaik dalam penurunan angka kasus COVID di Provinsi Lampung. Ini adalah berkat kerja keras daripada kita semua, dan tentunya kami berharapkan bahwa kesadaran masyarakat ke depan akan lebih baik lagi. Kita sama-sama bertekad untuk menjadikan Kabupaten Tanggamus ini menjadi zona hijau, tidak lagi zona oranye, tetapi dapat segera menjadi zona hijau, sehingga segala aktivitas kita dapat kembali normal seperti dulu, walaupun tetap dengan adaptasi kebiasaan baru. Oleh karenanya, kami mengajak kepada semua pihak sekali lagi untuk mari kita sama-sama berdisiplin dengan penerapan protokol kesehatan dengan 5M, dan juga mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga himbauan serta ajakan dari kami Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanggamus. Pada pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Tanggamus 34 tahun 2021 ini, memang sengaja kami memperingatinya dengan cara-cara yang sangat-sangat sederhana dan lebih dikedepankan kepada kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hari ini kami memberikan bantuan kepada memberikan santunan kepada anak yatim, yang tentunya saya berharap ini akan menjadi suatu bentuk rasa syukur kita dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanggamus dengan melakukan kegiatan yang sifatnya berbagi kepada sesama. Dan saya harap bahwa program-program yang memiliki nilai sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus ini akan dapat terus kita laksanakan dan kita tingkatkan. Kami memiliki program yang sudah berjalan secara konsisten dan juga sudah disalurkan bantuannya, diantaranya yaitu program Jumat Berkah, yang kemudian juga para ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus secara rutin juga menyampaikan zakat-zakatnya kepada Basnas untuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita sama-sama berdoa
dengan segala upaya yang kita lakukan ini, kembali lagi Allah akan membantu kita, dan Kabupaten Tanggamus ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi dan dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka juga bencana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kami juga menyadari bahwa masih banyak PR yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan, baik itu perbaikan infrastruktur, kemudian peningkatan daripada mutu kualitas pendidikan, IPM yang memang harus kita tingkatkan kembali, kemudian belum lagi permasalahan angka kemiskinan, kemudian masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Tanggamus, dan juga penggalian potensi-potensi yang lainnya, termasuk juga potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Namun tidak ada segala sesuatu yang bersifat instan. Semuanya pasti membutuhkan tahapan dan proses. Dan proses itu saat ini tengah secara maksimal kami lakukan. Kami mohon doa pada semua pihak agar Kabupaten Tanggamus tentunya bisa lebih baik lagi, bisa semakin maju dan keren. Dan kami juga mohon doa agar kami semuanya dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan amanah, senantiasa mendapatkan perlindungan. Dan sekali lagi kami mohon dukungan dan partisipasi aktif daripada masyarakat. Karena pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif daripada seluruh elemen masyarakatnya, dan tetap kita menjaga situasi dan suasana yang aman, tertib, dan kondusif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Kabupaten Tanggamus ke-24. Semoga semakin maju dan keren, dan semoga tercapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita daripada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema maju dan keren bisa jelaskan? Ya, harapan kami bahwa Kabupaten Tanggamus yang saat ini telah berusia 24 tahun, ke depan akan semakin maju lagi, semakin keren dalam semua programnya, kemudian juga tata kelola pemerintahannya, juga pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, kami mengharapkan bahwa dukungan dan juga partisipasi aktif daripada seluruh elemen masyarakat, karena maju ini tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kita harus maju bersama-sama. Terutama di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, maka banyak kegiatan-kegiatan, program-program yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oleh karenanya sekali lagi kami mengharap kepada masyarakat untuk tetap berdisiplin dengan protokol kesehatan, dan kita sama-sama berupaya agar Kabupaten Tanggamus dapat menjadi zona hijau sehingga semua kehidupan bisa berjalan kembali normal seperti dulu, walaupun tetap dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi mudah-mudahan ini adalah usia ke-24 yang membawa barokah untuk Kabupaten Tanggamus dan juga masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kita ketahui di Kabupaten Tanggamus ada beberapa PNS yang masih sering telat berangkat kerja. Seperti apa nih di usia 24 tahun? Ya, ke depan tentunya akan kita tingkatkan lagi kedisiplinan, karena aparat yang disiplin juga otomatis akan berdampak pada pelayanan yang berkualitas juga, ya. Tentunya di sini ada aturan yang mengikat seluruh ASN, kemudian juga tentunya ada pengawasan dari kami, dan kami berharap mudah-mudahan di tahun 2024 kita sama-sama merefleksi diri kita untuk bisa menjadi pelayanan yang betul-betul menjadi pelayan yang betul-betul ratu, yang ramah, amanah, tegas, dan unggul. Otomatis juga harus berawal dari kedisiplinan yang baik. Akibat refocusing, apakah 2021 ini akan tetap berlanjut atau apa bertahan lagi? Gimana? Ya, tetap akan berlanjut, tapi tetap kita akan melihat mana yang akan kita prioritaskan, ya, karena walaupun saat ini kita tetap dengan penyesuaian dengan kondisi yang ada termasuk anggaran, ya, tetapi jangan sampai pembangunan ini akan terhambat, ya. Jadi kita akan melihat nanti mana yang harus kita prioritaskan, itu yang akan kita dahulukan, tapi tetap dengan prinsip apa yang tidak terakomodir di tahun yang lalu, mudah-mudahan insya Allah akan menjadi prioritas untuk di tahun ini. Bunda, satu lagi Bunda, untuk kepala pekon yang terpilih Bunda, untuk pembangunan sendiri bisa ada masukan buat kepala Iya, pekon? saya berharap ya bahwa kepala pekon yang baru saja dilantik pada tanggal 8 Maret kemarin akan betul-betul menjadi pemimpin yang amanah di wilayah pekonnya masing-masing dan turut menjadi bagian daripada kemajuan masyarakat Kabupaten Tanggamus, yang otomatis juga harus dapat menjalankan tugas, kemudian fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.
ya betul-betul menjadi pengelola daripada dana desa yang baik, yang dimanfaatkan dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya ini akan menurunkan hasil-hasil pembangunan di Pekon, ya. Jadi kemajuan Pekon menjadi salah satu penentu daripada kemajuan kabupaten. Namun pesan untuk baru nanti kita ketahui baru-baru ini ada Pak Pekon yang tersandung kasus dugaan korupsi dana desa di Banjarmasin itu apa nih Bu? Ini Bu. Pesan-pesannya untuk Pekon yang baru dilantik. Iya, artinya begini, dalam pengelolaan ya khususnya dana desa dan lain sebagainya, kita kembali saja kepada aturan ya. Bagaimana peraturannya, bagaimana undang-undangnya, jangan keluar dari koridor hukum ya. Dan apabila itu terjadi ya otomatis harus ada konsekuensi yang harus dihadapi. Kita ikut saja prosesnya seperti apa nanti ya.
Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resnov, Saburai TV, melaporkan.